Dulu tuh aku ngerasanya tuh aku kayak, bersembunyi gitu loh di balik yang kayak aku tuh, oke dulu, berat badan aku berlebih, tapi aku tuh Iya. nunjukin ke orang-orang kalau aku tuh kayak, aku tuh cinta loh sama diri aku, padahal aku tuh merasa aku bohong. Ternyata tiba-tiba aku mens nih, aku inget banget tuh. Terus pas aku Oh, mens, aku nggak bawa pembalut pada saat itu. Terus pas aku lihat di tas, ya kan nggak bawa duit, jadi nggak ada duit gitu kan. iya. Terus aku langsung kayak, duh gimana nih gitu kan, itu panik banget. Ada cerita para puan. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit lagi soal self love, tapi sekarang aku penasaran banget. Mungkin kawan Puan juga tahu ya soal perjalanan karir kamu nih sebenarnya. Kami dapat info, katanya sebelum kamu dikenal sebagai seorang content creator, kamu dulu itu pernah kerja di beberapa bidang. Betul. Bidang apa aja sih? Itu sebenarnya bikin penasaran. Beberapa bidang itu berarti apaan aja ya? Jadi waktu itu tuh aku pernah kerjaan pertama aku tuh aku jadi barista. Oh, oke. Nah, jadi aku jadi barista karena aku berhenti kuliah kan waktu itu. Terus dari situ aku mikir kayak, aduh gue harus kerja nih, nggak bisa nih, maksudnya aku ketergantungan gitu kan sama si ibu aku gitu. Aku harus Ya. kerja pokoknya. Dan aku mikir, dan pada saat aku berhenti kuliah tuh aku langsung gak tau kenapa mikirnya ya udah deh gue jadi barista aja gitu kan. Hmm. Bener tuh, jadi aku ngelamar dan masuk gitu kan. Eh. Itu sekitar 1,5 tahun kayaknya deh aku kerja jadi Oh, barista. lumayan. Lumayan lama. Dan apa namanya, aku tuh ngambil shiftnya emang yang malam terus Mhm. karena aku ngerasa kayak gue nggak sanggup deh bangun pagi, aku nauin diri aku aja gitu daripada nanti kayak ada kesalahan-kesalahan karena aku nggak konsen gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. ya udah, aku masuk di malam. Dan salahnya udah malam pulang ya, aku main lagi jadinya makin pagi, pulangnya jadinya pagi. Terus akhirnya ibu aku nggak ini, langsung kayak, aduh nggak deh, nggak bener deh gitu, maksudnya ibu aku Heeh. mikirnya kan, daripada ntar sakit atau capek apa gimana gitu. Jadi akhirnya ibu aku kayak nggak setuju. Dan ya udah, akhirnya aku disuruh berhenti dari kerja barista. Terus aku bingung tuh mau jadi apa, karena kan Iya. ini gue kuliah nggak lulus gitu kan, aku dulu mikirnya kan lulusan SMA gitu kan aku mikirnya. Terus ini gue mau jadi apaan gitu kan. Terus akhirnya si kakak ipar aku ini tuh dia makeup artist yang syutingan gitu. Oke. Nah, waktu itu masih jadi pacar sih, aku tuh masih jadi pacarnya kakak aku. Terus udah Hmm. gitu, si ibu aku bilang, itu si Ashila kan suka make up. Nah, di situ tuh aku udah suka-suka make up tuh pada saat itu. Iya. Udah tertarik lah gitu kan untuk masuk ke Oh, si udah tak. dunia make up gitu. Nah, jadinya pas nih di situ aku mikirnya kayak, oh oke nih, gue sambil belajar gitu kan, untuk siapa tahu aku jadi beauty content creator. Nah, di situ tuh aku sebenarnya udah bikin konten kan, jadi makanya Iya. mikirnya ke sana gitu. Terus udah gitu akhirnya di situ aku kerja di situ. Aku lupa sih berapa lamanya, tapi aku yakinnya sih kayak nggak sampai setahun, cuma beberapa bulan. Nah, itu aku ngerasa kerja di situ kan, aku asisten kan ya posisinya. Dan di situ Oke. aku ngerasa diri aku tuh terlalu baper gitu loh. Jadi aku tuh Oh, nggak bisa tuh denger orang yang kayak, itu cepetan tuh ini. Itu aku nggak oh bisa tuh. gitu. Heeh. Kayak yang digitu-gituin tuh aku nggak bisa. Itu aku ngerasa aku kayak, kok gini banget sih. Padahal sebenarnya emang kayak gitu. Job desk-nya seperti itu gitu kan. Emang harus Iya. digituin gitu Hmm. kan. Cuman aku ngerasa kayak, gue terlalu baper nih, nggak bisa nih gue kayak gini. Iya. Dan ada waktu itu tuh ada momen dimana aku tuh besokannya kan aku bilang, Asila besok ada callingan syuting ya gitu kan. Terus udah gitu Oke. aku udah dari yang diomongin itu H-1 itu aku seharian nangis, aku inget banget itu. Oh, Sampai aku karena tuh, nggak pengen ya? iya, karena kayak aduh, nggak mau baper-baper sama orang, nggak mau Iya, sampai iya, ada iya. hal nggak enak gitu kan. Itu aku Iya. sampai bener-bener nangis, itu nangis nyampur, jadi kayak nangis campur nggak mau disakitin orang, terus Iya. sama nangis kayak kalau gue nggak kerja duit dari mana Iya, gitu iya, kan, iya. aku mikirnya gitu. Kenapa gini banget sih? Susah Iya gini bener, ya? Hmm. bener banget. Jadi kayak aduh ya ampun, itu aku kalau ingat itu bener-bener itu sedih banget deh aku mikirnya kan. Mhm. Ya. Tapi akhirnya tetap aku jalanin sih, tetap syuting juga besoknya gitu, mau nggak mau. Hapus air matanya Terus ya, berangkat besok. iya bener. Terus akhirnya karena ibu aku notice juga, maksudnya nggak sehat lah gitu kan buat akunya juga, kalau kerja masa nangis mulu gitu kan. Akhirnya ibu Iya, aku iya, iya. bilang, ya udah deh nih coba, ada, jadi tetangga aku tuh ibunya temenan sama si ibu aku, terus dia punya anak.
anaknya dulu kerja di agensi. Nah udah gitu akhirnya diomong-omongin. Nah habis itu ternyata si anaknya ini kan udah cabut dari si agensi itu kan. Tapi aku dikenalin sama si temennya si anaknya ini. Akhirnya dikenalin, terus aku kayak waktu itu sempat ketemuan gitu loh, kayak ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku bisa nih masuk ke si agensi yang si temennya ini. Kayaknya aku berapa bulan ya, nggak sampai setahun juga sih, tapi nggak bentar juga, kayaknya 6 bulan 8 bulan lah di agensi yang A ini gitu kan. Terus di agensi A ini tuh aku ngerasa aku belajar banget sih soal sosial media gitu kan, soal pokoknya ini sebenarnya nyambung sih sama ke yang ketertarikan aku ke dunia konten kreator gitu, sebenarnya nyambung. Cuman bedanya di sini kan aku bikin konten buat orang gitu kan. Nah terus dari situ pokoknya aku banyak belajar, tapi sampai di titik dimana kayaknya ini tuh udah nggak ini apa namanya, kayak udah di luar kapasitas aku lah untuk bisa ngerjain si kerjaan yang ini gitu. Nah akhirnya di situ tuh aku dengan sangat berat hati akhirnya aku nggak diperpanjang kontraknya, karena aku ngerasa ini kebodohan aku gitu, karena aku gitu, aku nggak sanggup nih ngerjain A gitu kan. Terus itu aku sedih banget, kayak duh gue kemana nih, aku bingung banget di situ kan, kayak duh harus gimana. Tapi di situ aku tetap konten tuh, tetap masih konten gitu kan. Nah terus akhirnya karena ya udah deh udah kayak gitu, akhirnya aku nyebar CV aku ke beberapa agensi. Dan akhirnya dari si temennya ibu aku, anaknya juga satu lagi tuh juga kerja di agensi juga. Jadi sebenarnya lingkar pekerja agensi ini lumayan ya waktu itu ya. Lumayan banget buat ilmunya buat aku gitu kan. Iya betul. Terus yang akhirnya aku masuk di agensi yang kedua ini gitu. Itu sekitaran 8 bulanan juga kalau nggak salah di sana. Nah sambil aku berkonten juga kan pada saat itu, dan dari konten tersebut aku udah bisa menghasilkan tuh di situ alhamdulillahnya. Dan waktu itu aku sempat dapat project kerjaan juga yang bikin aku tuh kayak makin yakin gitu loh. Udah akhirnya aku cabut tuh 2018-an deh kalau nggak salah. 2018-an tuh aku cabut dari kantor, dan ya udah aku bener-bener di konten kreator aja berkecimpungnya sampai. Wow, Kak, jadi sebetulnya ini aku sampai catetin gitu biar aku nggak lupa. Jadi sebetulnya dari sejak kerja sebagai barista, sebagai mua itu, atau sejak di agensi mulai bikin konten? Sebenarnya aku bikin konten kan dari yang SMA itu kan tadi. Dari sejak SMA berarti dari sebelumnya ya? Jadi aku tuh sebenarnya berjalan terus, cuman nggak sekonsisten itu gitu loh. Jadi pas aku kerja di mana yang baru konsisten banget ya, agensi sih. Pas kerja di agensi tuh baru bener-bener konsisten. Kenapa aku konsisten? Karena aku pas masuk agensi tuh aku baru bisa tuh beli kamera. Itu aku nyicil tuh kameranya. Jadi kayak tadi aku syuting pakai handphone gitu kan. Terus akhirnya pas masuk agensi aku gajinya agak lebih gitu, dan aku bisa beli kamera yang dimana nyicil. Nah kalau aku mikir kalau misalnya aku nggak konsisten, ini kamera bayarnya gimana gitu kan. Jadi ya udah mau nggak mau ya udah aku berkonten aja, walaupun pada saat itu sebenarnya masih merintis juga gitu kan. Tapi ya udahlah, udah aku percaya aja gitu kan. Tapi yang bikin kamu kayak tetap bikin konten gitu ya, nggak dilepas banget gitu loh, tetap dibikin meskipun ada pekerjaan utama, yang bikin kamu yakin untuk terus bikin lagi yuk, posting lagi yuk, bikin lagi yuk, apa sih? Enggak, karena biasanya ada orang yang ketika dia udah terlalu dengan pekerjaannya mungkin dia akan stop ya, beneran lama tuh hilangnya. Kok kamu tetap terus gitu sampai pekerjaan agensi pertama, kedua, malah tambah? Aku tuh ngerasanya tuh kenapa aku tetap konsisten gitu bikin konten, itu karena aku tuh sebenarnya impian utamanya tuh emang di si konten kreator ini. Jadi yang pas aku awalnya tuh pengen jadi penyanyi, cuman pas yang aku lihat si yang beauty konten kreator dari luar ini kok kayaknya asik gitu ya create konten, akhirnya dari situ aku kayak pengen deh jadi kayak gitu kan. Jadi makanya dari situ aku nggak berhenti gitu loh untuk tetap upload konten walaupun nggak konsisten dulu kan. Dan pas nemu waktu yang konsisten itu baru tuh di situ aku kayak wah ini kesempatan aku nih. Terus udah gitu ya udah deh, akhirnya berjalan. Ada nggak sih di sepanjang pengalamanmu ini ya, yang tadi kamu sampai kayak, aduh kok sampai bingung gitu ya, karena itu kan kaya banget ya ceritanya,
ada nggak sih tapi pengalaman yang mungkin buat kamu tuh jadinya nggak terlupakan banget gitu? Yang kalau misalnya kamu inget-inget, oh iya ya, aku bangga loh pernah ngelewatin masa itu. Itu nggak enak sama sekali, masa itu nggak enak. Tapi akhirnya aku berhasil lewatin juga. Aku lebih dewasa, aku belajar suatu hal baru nih soal aku sendiri. Ada nggak sih Kak Sheila? Ada banget kan si momen itu. Jadi dulu pas zaman aku masih jadi barista, itu tuh aku pernah nih. Jadi tuh waktu aku jadi barista karena aku baru kerja gitu kan. Jadi aku bener-bener kayak ya udah deh gue kerja ngapain gue bawa duit gitu kan aku mikirnya karena aku naik ojek dan bayarnya di rumah gitu. Jadi ya udah aku bener-bener kerja terus bekal makanan juga bawa bekal gitu kan. Jadi nggak usah deh bawa uang gitu aku mikirnya. Terus akhirnya pas dari situ ternyata tiba-tiba aku mens nih, aku inget banget tuh. Terus pas aku Oh, mens, aku nggak bawa pembalut pada saat itu. Terus pas aku lihat di tas, ya kan nggak bawa duit, jadi nggak ada duit gitu kan. iya. Terus aku langsung kayak, duh gimana nih gitu kan. Itu panik banget, soalnya bener-bener yang langsung blar gitu, yang deres gitu kan tipenya. Terus Ya, gitu akhirnya aku ke kamar mandi nih, aku gulung tisu sampai setebel-tebelnya, nggak tahu tuh setebel apa. Terus yaudah aku taruh aja gitu kan. Akhirnya udah nih aku masuk ke si backroom aku tuh, si supervisor aku nanya gitu kan, Ashila kenapa gitu. Soalnya muka aku tuh bener-bener, aku pun ngerasa gitu, muka aku tuh yang kayak udah, aduh sedih banget gitu loh. Soalnya aku mikir kan nih kalau misalnya tiba-tiba nembus gimana gitu. Udah gitu satu shift aku ini tuh kebanyakan lagi laki-laki gitu. Nah si ya, supervisor aku ini perempuan untungnya kan. Nah itu dia juga aku tanya dia nggak ada pembalut gitu dan aku kayak ya, gimana nih gue, aduh gimana udah mana baru masuk itu literally kayak baru masuk baru jam masuk gitu kan. ya. Terus makanya panik banget terus udah gitu akhirnya si supervisor aku kayak ya udah nih pakai aja nih uang aku buat beli pembalut gitu kan. Ya udah akhirnya aku langsung tuh buru-buru tuh ke supermarket terdekat untuk beli si pembalut. Terus Pembalut. akhirnya aku bilang Kak, ya udah besok aku ganti, aku bilang gitu Hmm. kan. Terus udah gitu, ini aku lupa sih antara aku akhirnya, tapi aku ingat aku ngasih gitu ke dia, itu aku lupa dia nerima apa enggak, tapi pokoknya di momen itu aku kayak nggak pernah lupa sih sama si supervisor Si, aku ini ngapain? pada Ya, saat itu. Gitu, dan dari situ aku nangkep gitu kan ya, aku ngerasanya sih kayak, waktu dulu aku ngerasanya kayak, gila terpuruk banget gitu kan, kok gini banget sih gitu. Tapi hmm. pas yang sekarang kalau aku look back lagi, aku juga dulu tuh kayak selalu percaya untuk kayak aku nggak akan kayak gini selamanya gitu loh. Karena aku tahu aku Ya. punya usaha di balik ini, jadi aku pasti bisa mencapai yang aku mau gitu suatu hari nanti. Ini kayak tinggal nunggu aja lah gitu dan bersabar dan tetap mencoba gitu. Jadi makanya sekarang itu aku ngerasa kayak, ih gila gue kok bisa ya gitu sih. Tapi tadi kalimatmu tuh ada yang oke banget deh, yang pas kamu bilang kan aku nggak akan mungkin kayak begini selamanya, gitu ya. Pernah nggak sih di dalam kan mimpimu itu adalah tadi kamu cerita menjadi beauty content creator. Terus tadi kamu sempat cerita juga yang pas kerja di agency gitu ya, pada saat pendapatan agak lebih, yes bisa beli kamera gitu ya. Tapi kamu di depan sempat cerita juga, iya ya jadi beauty beauty content creator kan barangnya mahal ya, aku harus beli nih gitu-gitu. Ada nggak sih hal-hal yang akhirnya kamu ngerasa ya di perjalanan itu, eh aduh ini aku kayaknya berkorbannya lumayan banget deh untuk bisa memenuhi mimpi aku gitu. Apakah nyisihin uang sendiri untuk bener beli kamera mungkin, atau mungkin ada hal-hal lain gitu yang kayak untuk mencapai bahkan untuk beli-beli item-item sampai item pendukungnya, ternyata ini ada pengorbanan nih yang harus aku lakukan, ada yang harus aku lepas. Em, ada nggak sih tetap hal-hal semacam itu? Ini kan sesuatu hal yang buat seorang beauty content creator tuh sebetulnya sisi manusiawi yang mungkin para followers atau orang-orang nggak lihat ya gitu. Jadi waktu itu tuh pas yang aku mau beli kamera itu kan harus DP dulu kan. Nah itu Ya, DP-nya tuh juga aku ngambilnya maksudnya sengaja yang agak gedean dikit lah gitu kan biar supaya bulanannya nggak gede-gede ada banget yang murah. gitu. Ya, ya. Nah terus itu aku ingat banget dulu pas masih SD aku pernah dikasih cincin sama tante aku gitu kan.
Nah itu aku sebenarnya nggak tahu ini cincin imitasi apa cincin beneran. Jadi ya udah deh, aku coba tuh ke pegadaian yang emas gitulah. Nah terus udah gitu akhirnya ternyata bisa, pas diukur tuh dia berapa gram gitu, dan akhirnya bisa tuh. Dan akhirnya pas udah gitu aku dapat uang tambahan juga kan dari situ. Aku ngegadain juga si cincin yang ini apa namanya. Jadi waktu itu papa aku punya cincin gitu, dan pas dia meninggal itu dikasih ke aku, si kakak aku kasih ke aku. Terus itu aku pakai terus dari aku SMP kalau nggak salah, itu aku pakai terus sampai akhirnya aku kalau nggak salah aku udah kuliah, udah kerja gitu deh. Nah itu karena ibu aku bilang, udah deh daripada lu ribet-ribet juga gitu kan, maksudnya kekurangan uang gitu kan. Terus udah mendingan diituin aja tuh cincin bapak lu, kata ibu aku gitu kan. Terus aku awalnya sempet kayak, aduh ya elah, maksudnya kayak sayang gitu kan. Terus ya udah akhirnya ke ini deh, apa namanya, si cincin itu tergadai dan ya udah tidak kembali sampai sekarang. Karena nggak sempet ditebus lagi ya Kak ya? Waktu itu sempet sih kalau nggak salah aku minta perpanjangan, cuman akhirnya ya udah gitu. Tapi aku dengernya ikut sedih sih. Rasanya apa sih, maksudnya punya ibu bapak tinggal satu rumah, terus yang ngobrol gitu.